Oke sob, selamat datang di channel Road Ride. Kali ini kita akan melihat impresi lebih detail lagi dari Yamaha Gear 125 dari Yamaha yang kemarin sudah diluncurkan oleh Yamaha Indonesia. Nah, jadi ini adalah ada dua varian di sini. Bisa kita lihat di sini untuk varian S tertingginya dia. Lalu di sebelah kiri ada juga tipe varian standarnya. Nah, jadi sekarang Road Ride akan melihat dari sisi point of view dari dealer itu sendiri, sob, gitu. Jadi kalau kalian lihat, reviewer lain mungkin sudah mereview dari point of view mereka sendiri dan dari point of view customer, tapi kita ngeliat dari sisi informatif dari dealer. Nah, kalau secara konsep si Yamaha itu dia mengusung konsep mobil SUV sob, gitu. Jadi di mana motor ini akan memiliki kenyamanan Frigo dengan fitur yang banyak, tapi dia juga memiliki aksesibilitas dan easy to ride-nya Mio M3 gitu. Jadi ini mereka tidak lagi di keluarga Mio, jadi sudah bermain sendiri ini berkelasnya. Jadi kalau kita lihat seperti SUV ya, SUV itu kan mobil dengan kenyamanan penumpang sedan, tapi memiliki ketangguhan di segala medan. Nah, seperti itulah Yamaha Gear 125 ini diusung oleh Yamaha sebagai motor yang multiguna gitu. Jadi dia memiliki kenyamanan Frigo dan bisa melibas semua jalanan dengan tangguh gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, sekarang kita akan membahas ada 17 fitur utama dari Yamaha Gear 125 ini. Apa saja? Nah, oke sob. Jadi sekarang fitur keunggulan plusnya dari Gear 125 ini adalah pertama di eksterior desainnya yang sangat tangguh, yaitu TOF desain interior. Wah, jadi dia utility-nya seperti yang kita bilang tadi, dia untuk segala medan oke, mesinnya juga irit, dan kalau kita lihat dari cc-nya juga lebih tetap bertenaga gitu. Tapi jangan lupa karena ini sudah mesin dengan Blue Core, apalagi dia juga sudah mendukung fitur SMG, yaitu Smart Motor Generator. Artinya pada saat kita menyalakan motor itu smooth gitu. Kita menyalakan motor smooth tapi tetap bertenaga dan pastinya lebih irit. Jadi yang pertama kita lihat memang eksteriornya itu didesain dengan model yang tangguh. Lalu mesinnya New Blue Core 125 cc. Dan yang paling ketiga adalah utility customization-nya. Nah, jadi aksesorisnya yang disediakan oleh Yamaha untuk motor ini memang sudah dibuat untuk sehari-hari. Contohnya yang bisa terlihat di sini itu ada untuk foot pedalnya nih sob di bawah gitu. Jadi untuk kalian yang mungkin terbiasa naik NMAX gitu ya, mau punya motor secondary untuk harian, nah dia memiliki fitur foot pack-nya seperti ini. Jadi kalau kita berkendara, ya tetap nyaman, kakinya bisa ke depan. Seperti itu. Lalu yang kedua nih, dilihat untuk sisi penyimpanannya, sebenarnya ada aksesoris tambahan, cuman di model ini masih belum dipasang. Jadi kalau kita lihat di sini kan dia ada tempat penyimpanan untuk handphone gitu. Ini contohnya handphone agak besar, screen-nya 5,5 inch ke atas. Masuk ya, seperti itu. Nah, tapi ada juga aksesoris yang disediakan oleh Yamaha agar ini ada tutupannya. Jadi mungkin aman kalau pada saat kita hujan-hujanan, sama lebih secure aja. Kalau di sini kan takutnya dicolong-colong gitu kan. Gitu. Ada lacinya. Ada lacinya gitu. Jadi seperti itu. Jadi kostumisasinya sangat multiguna juga buat sehari-hari. Oke sob, jadi ya di Yamaha Gear 125 ini terdapat kantong aksesoris namanya. Di dalamnya terdapat soket untuk ngecas handphone seperti itu. Jadi kan tetap harus beli adaptornya ya. Nah, kantong ini dia kapasitasnya 600 mili, artinya sekarang untuk handphone dengan ukuran lebih besar, ini kayak yang gue pegang 5,5 inch Mi 10 itu gampang banget masuk, sedangkan kalau di Aerox nggak bisa. Nah, ini jadi buat ibu-ibu kan enak nih buat ke pasar gitu dengan handphone yang besar. Nah, selain handphone, botol minum juga masuk, kapasitasnya sama 600 mili juga. Ini bukan botol minum ya, ibaratnya kita mau ke pasar gitu kan, biar nanti disinfektannya lebih gampang gitu. Begitu kita masukkan, shot masuk sob, mantap nggak tuh? Nah, Yamaha juga menjual aksesoris, dimana mungkin taruhnya di sini ya, dia harusnya bisa ada tutupan kontainernya gitu. Jadi yang biasanya kalau kita naruh handphone begini, terus kita jalan, siapa tahu kehujanan gitu kan, nah itu dengan aksesoris tersebut bisa tertutup nih, jadi lebih secure dan tidak kena hujan. Contohnya seperti itu. Jadi opsional sama dengan foot pack yang ada di depan. Oke, jadi di
Yamaha Jir 125 ini dia mesinnya sudah all new berbasis mesin Frigo. Jadi ini disebut sebagai New Blue Core 125cc engine dengan fitur SMG yaitu Smart Motor Generator yang memiliki performa sangat tinggi dan fuel consumption-nya sangat rendah. Jadi selain masih bertenaga, sangat bertenaga pada malahan, dan dia juga hemat bahan bakar dengan Frigo. Jadi mesinnya ini sama dengan mesin Frigo ya sob, turunan Frigo disematkan di Yamaha Jir 125. Oke sob, tadi kita sudah bicarakan 3 hal fitur utama super advantage dari Yamaha Jir 125. Sekarang kita akan bicara keunggulan lainnya, yaitu ada 8 keunggulan lebihnya. Pertama, dia ada side back step. Nah, ini yang disebut dengan side back step nih. Dia ada di sini. Menurut Yamaha, kebanyakan kan motor ini dipakai dengan untuk sehari-hari ya. Jadi mungkin kita bawa anak kecil segala macam. Nah, kaki si anak sekarang tidak perlu lagi ngampleh di sini. Nah, kaki si anak sekarang bisa bersender di sini. Jadi footpacknya sudah include untuk safety, kenyamanan anak-anak untuk biar dia tidak jauh meraih footstepnya. Terus yang kedua, dibandingkan motor Mio, dia memiliki mobile charger yang ada di soket aksesoris seperti itu. Adapternya tidak termasuk, harus beli sendiri. Lalu dia ada answer back system. Nah, answer back system itu hanya ada di tipe yang S. Bener, tipenya ini. Nah, di sini dia sudah ada answer back system, artinya pada saat kita lagi parkir motor gitu ya, kebetulan semuanya motor Yamaha gitu. Nah, kita bingung, wah motornya semua baru semua nih. Cara kita tahu motor kita di mana ada cukup dengan mengklik remote-nya. Di situ ada tombol remote, nanti dia akan menjawab panggilan kita. Nah, jawabannya bukan misalnya kita tanya, "Woi, Jirnya Gilkun di mana? Sini bos." Nah, bukan begitu, tapi begitu dipencet dia akan berbunyi tutut gitu. Nah, kebetulan kuncinya nggak ada. Nanti kita demokan di pojok dealernya. Nah, terus yang kedua, dia sudah ada start and stop system. Nah, ini dia nih teknologi dari Yamaha untuk bisa menghemat bahan bakar. Jadi pada saat ini dihidupkan, ini posisi hidup, nanti mesin pada saat keadaan idle dia akan mati sendiri. Jadi menghemat bahan bakar. Begitu kita gas, nyala lagi mesinnya. Dan tentunya dengan New Blue Core 125cc ini dengan SMG itu yang membuat starternya itu lebih halus gitu, smooth. Jadi tidak ada bedanya mungkin ya keadaan diam sama begitu mesinnya jalan gitu kan, lebih smooth. Jadi bisa di nonaktifkan dan bisa diaktifkan. Nah, ini bisa kita lihat bedanya memang hanya ada di versi S, sedangkan di sini panelnya tertutup. Gitu, dan dia kuncinya masih manual, tidak ada answer back sistemnya. Oh iya, nggak ada nih ya. Nah, advantage yang lainnya adalah dia sudah memakai ban tubeless dan ban lebar gitu. Jadi kalau kalian mengendari Yamaha Jir ini, kalian akan lebih stabil. Nah, motornya bisa, dan motornya juga gampang dikontrol ya, karena bannya lebih lebar. Lalu di Yamaha ini juga sudah memiliki lampu hazard. Nah, bagusnya dia ada di kedua tipe. Di sisi sebelah kanan panel, kalau kalian lihat, ini hazardnya sebelah kanan. Untuk ya, tipe S dan tipe standar sudah ada. Nah, ini mulai Aerox dia memang sudah diwajibkan sih, tapi ingat ya, hazard ini tidak dipergunakan untuk keadaan hujan, hanya untuk emergency, karena lampu hazard ini untuk memberitahukan bahwa kita sedang dalam keadaan emergency, bukan untuk memberitahu pada saat keadaan hujan bahwa kita ada di depan gitu, karena itu kan justru menyilaukan dan berbahaya bagi pengendara lainnya yang melihat lampu hazard kita gitu. Dan ini termasuk juga disematkan Yamaha, kenapa sekarang sudah memiliki hazard, itu sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2009, nanti ada di bawah itu tentang keselamatan berlalu lintas gitu. Jadi mantap banget kan Yamaha, tidak hanya memikirkan dari sisi performa, tapi keselamatan juga ada. Pokoknya ini hazard cuma lagi darurat aja, Wan ya? Ya betul, hazard karena darurat aja, jangan cuma pas lagi konvoy kali kita nyalain hazard, karena silau sih bagi pengendara di belakang gitu. Mendingan menepi aja kalau lagi hujan ya? Betul. Oh, iya. Oke, yang keenam, yaitu lampunya sudah LED. Lampunya sudah LED dan dia memiliki bodi yang slim dan compact. Nah, artinya ini kalau kita bilang seperti mini NMAX ya. Jadi mungkin untuk selap-selip masih gampang banget. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, jadi sangat compact. Lalu advantage yang lainnya adalah dia memiliki flexible foot position. Wah,
Kayak gimana nih? Nah, gini maksudnya. Jadi pada saat kita berkendara, selain ada aksesoris, ini mungkin jadi lebih santai ya kalau pakai aksesoris gitu kan. Nah, seperti ini. Nah, udah kayak NMAX ini Gung ya nggak? Karena Betul. nggak mungkin taruh di sini. Oh iya benar. Nah, mungkin juga nyumpal di situ kan. Oke, nah kalau misalnya aksesorisnya tidak ada, mungkin posisinya pertama bisa begini. Nah, ini posisi tegak biasa. Lalu kalau misalnya kalian ke sekolah, agak racing, bisa ke sini. Oh ini buat ke sekolah gini Wan ya? Nah, gitu loh. Kan waktunya telat. Gitu. Jadi lebih racing, karena biasanya footstep racing kan dia agak ke atas. Oh iya benar. Nah, kalau yang ekstrim, tipe ngangkang seperti ini gue. Wah ini nih. Wah, biasanya kan gue ngeliat orang-orang tuh paling demen dia kakinya di footstep kanan kan? Iya benar. Set begini. Nah, tapi kan kadang kalau kita berkendara ya, patokan kita adalah spion. Nah, kalau spion motor muat, tapi begitu kita kakinya seperti ini, terlalu keluar bisa kesenggol, sakit. Nah, bener. kita nggak perlu lagi pakai passenger footstep. Tinggal kita begini, ini udah racing banget gitu. Oh ini posisi buat kalau pengen racing banget, kakinya begini ya jadinya. Iya, anggaplah kita pakai racing footstep gitu. Ini keadaan kenceng sih kalau gue bilang gitu kan, nggak mungkin di sini karena kan buat bocah. Nah, jadi begini sih. Benar. Ada satu, ada posisi yang agak nanjak 2, posisi biasa 3. Ada 4 posisi kalau kita pakai aksesoris tambahan dari Yamaha. Seperti itu. Oke sob, sekarang kita akan lihat fitur dari double hooknya Yamaha. Nah, double hook Yamaha itu berguna untuk agar kita mungkin bisa milih ya, mau pakai hook yang mana. Yang pertama dia ada di bagian bawah jok sini, yang cukup lebar ya. Satu, dan yang kedua opsionalnya, nah dia terhidden di sini, ada di depan. Gitu. Jadi kalau untuk kunci gimana? Jadi kita coba, misalnya kita kan namanya buat sehari-hari ya, untuk naruh tas. Set, tinggal tancapin di sini. Nah, gampang. Oh iya bener nih. Asik. Nah, terus udah ada tas, kita masih harus bawa tas kedua, secondary nih. Gimana caranya? Nah, mungkin ini buat bawa tasnya bebek nih. Nah, bisa buat tasnya bebek di sini. Kan enak berduaan, tasnya nggak usah di situ. digendong-gendong. Yang bawahnya di sini dah. Set. Iya benar. Nah, jadi kalian nggak akan takut lagi untuk membawa beban yang banyak. Apalagi titipan belanjaan istri, ya nggak? Suruh mampir ke Alfamart dulu biasanya kan. Karena kapasitas tangki dalamnya memang tidak begitu besar. Makanya kita harus memanfaatkan utilitas yang ada di depan ini. Nah, itu dia tadi keunggulan dari Yamaha Gear 125. Double hook fungsinya, hooknya berarti ada 2 di depan dan di bawah jok. Oke sob, sekarang kita lihat apa sih improvement yang dilakukan oleh Yamaha di Gear 125 ini dibanding dengan Mio Series. Ada 7 nih sob. Yang pertama, secara konsep desain dia berbeda. Nah, kalau Mio M3 dia lebih ke anak muda, ini dia lebih ke motor matic tangguh dan multiguna pastinya. Yang kedua, mesinnya baru, tetap sama New Blue Core 125 yang seperti kita bilang tadi, yaitu dengan SMG, yaitu Smart Motor Generator. Artinya pada kita starter atau start and stop system itu sangat mulus banget, halus mesinnya. Yang ketiga, dia ada customization functionnya, yaitu aksesoris yang disediakan oleh Yamaha untuk Yamaha Gear 125 ini. Contohnya tadi ada yang sedang terpasang pedal footstep tambahan, yang belum ada dia cover dari utility yang kedua yaitu penutup dari aksesoris kantong laci aksesoris dari Yamaha Gear 125 ini. Yang keempat, fiturnya dibanding dengan Yamaha Mio adalah nih, dia ada children footstep desainnya. Jadi memang sudah disediakan untuk anak-anak. Lalu bulirnya bisa kelihatan ya, dia sudah bergerigi, jadi pasti anti slip, walaupun hujan juga dia tetap nempel kakinya. Oh iya mantap. Buat adek, buat ponakan ya. Nah, buat adek, buat ponakan juga bisa. Lalu yang pasti lagi fitur tambahannya mobile charger seperti biasa. Mobile charger di dalam itu kalian bisa ngecas handphone on the go, tapi tetap adaptornya terpisah. Yang keenam tadi flexible foot position yang sudah gue demoin tadi, jadi bisa posisi santai, agak ngebut dan posisi racing. Oh gitu? Gitu tadi ya posisinya tuh untuk footstepnya. Lalu fitur yang terakhir dibandingkan Mio Series, dia ada double hook di sini, yaitu di bagian dashboard sama di bawah kursi. Oh yang tadi? Ya itu Mio. Jadi itu tadi sob 17 fitur keunggulan dari Yamaha Gear 125 ini. Oke sob, jadi tadi kita sudah bahas kelebihan dari Yamaha Gear 125. Sekarang kita bahas
apa sih yang dikeluhkan oleh netizen atau kita sebut sebagai kekurangannya nih? Gitu. Yang pertama, kenapa sih speedometer dari Yamaha Jir ini masih menggunakan tipe analog? Nah, menurut jawaban dari Yamaha itu karena memang Yamaha mengedepankan fungsionalitas dibanding dengan fitur untuk di Yamaha Jir ini. Jadi kalau misalnya kalian mau yang digital, kalian bisa step up ke tipe varian Yamaha Frigo. Oh, Frigo. Sip. Wan, ini peleknya kenapa Wan? Masih yang lama Wan? Nah, nih Gung ya, tipe velg lama ini bukan sebagai suatu kelemahan menurut gua. Karena informasi dari Yamaha, kenapa mereka masih memakai velg legendaris seperti ini? Karena velg ini sudah terbukti tangguh Gung. Jadi case wheel-nya paling kuat. Nah, karena memang konsep dari Yamaha Mio Jir ini dia adalah motor tangguh dan multiguna, maka mereka tetap menyematkan velg legendaris ini karena biar untuk dipakai di segala medan tetap tangguh pastinya. Jadi tidak mudah patah atau goyang-goyang, ya enggak? Oh, gitu. Seperti itu ya. Oke sob, dan satu lagi kelebihan dari Yamaha Jir 125 adalah ground clearance-nya memiliki ground clearance paling tinggi di kelasnya, yaitu 160 mm. Jadi cocok digunakan untuk segala medan pastinya. Oke sob, sekarang kita akan coba motor ini untuk berboncengan. Kebetulan di sini gue ditemani dengan istri gue, yaitu Lala, ya. Bu Lala, ya. Mari kita coba. Ini biar diizinkan untuk nambah motor lagi baru. Jadi ini pengendara motor cowok. Nah, coba sekarang karena pakai dress, jadi duduknya di samping. Untuk bangkunya lumayan, agak empuk. Terus gimana Bu untuk posisi passenger? Untuk posisi begini enak? Aman, nggak terlalu tinggi. Nggak terlalu tinggi ya. Ya. Duduknya samping. Tapi nggak pegel juga sih. Nggak pegel ya, oke. Buat kondangan mantap Wan ya? Buat kondangan mantap. Nah, terus gantian sekarang Agung yang naik. Sip, lanjut Gong. Waduh. Nah, ini depan Bang. Sesuai aplikasi ya. Iya. Nah, ini kita kalau misalnya bro banget nih, yang biasanya selalu malam mingguan berdua gitu kan, masih jomblo gitu kan, iya, nah, gimana enaknya Gung? Lumayan ya, posisinya ya. Masih enak nih, di belakang juga masih lega, nggak kena api besinya ya. Ya, di belakang masih lega dan di depan juga tidak terasa yang menusuk sesuatu. Bener itu kan bisa bahaya. Oh gitu kan. Mantap nih. Mantap Wan. Tinggal beli aja nih Wan. Iya, jadi kebetulan kita juga yang kurus lebih lega lagi, berarti bisa bertiga mungkin ya. Iya bener. Belum yang pangku di depan, boy kok. Ini kita total berdua berapa ratus kilo ini kan? Ya, 200 mah ada. Waduh. Gitu sob, jadi tampilannya seperti ini dan untuk tinggi 169 masih napak. Seperti itu. Masih napak ya. Kalau melayang kunti dong. Terbang motornya namanya. Oke, jadi ini feel boncengannya. Kalau ridingnya nanti kita pasti akan test ride di Yamaha SBW pastinya. Oke sob, jadi terima kasih sudah menyaksikan video first impresi kita. Sampai ketemu di video test ride berikutnya di Yamaha SBW, dan terima kasih kepada Yamaha Indonesia atas akses first impresinya dan Yamaha SBW tentunya. Jadi kalau kalian ada pertanyaan lagi tentang Yamaha Frigo, terlebih lagi kalian ingin membutuhkan jawaban dealer, nah karena kita bertindak atau melihatnya dari point of view si dealer ya, bukan dari point of view si media. Kalau kalian ada pertanyaan yang menggugah hati atau nempel di hati itu, ada yang pengen ditanyakan apakah dari segi kualitas, fitur, garansi dan segala macam, itu kalian bisa langsung komen aja. Jangan lupa kalau kalian suka videonya bisa di like dan di subscribe pastinya. Untuk harga kita akan ngomongin di pojok dealer, tapi yang pasti untuk tipe standar ini di harga di sekitar 16 jutaan dan tipe yang S di harga 17 jutaan. Kalian bisa langsung lihat informasi detailnya di websitenya Yamaha Motor Indonesia. Oke, sampai di sini dulu videonya. Selalu stay healthy, jangan lupa pakai masker, dan salam semakin di depan, salam gaspol.